Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau kasih tahu buat kalian yang udah klik video ini, aku minta tolong sama kalian buat like, komen, sama subscribe video ini karena subscribe itu gratis. Oke? Sebelum kita ke video intinya, di sini pertama-tama aku mau ngenalin diri dulu. Nama aku Syaufika Anissa Rahma dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, sedang menjalankan tugas akhir yaitu pada mata kuliah Psikologi Dakwah. Daripada lama-lama, mending kita langsung aja ke videonya. Di sini aku mau nanya, siapa di antara kalian yang ngejadiin kebiasaan begadang menjadi salah satu rutinitas yang selalu dilakukan pada malam hari oleh kalian? Siapa? Gak ada yang mau ngaku? Yaudah gak apa-apa, karena aku juga tidak memungkiri diri sendiri bahwa aku juga sering begadang dengan alasan-alasan yang bisa dibilang itu ya pokoknya gitu. Kita jadiin itu sebagai pelajaran buat diri kita aja. Sekarang aku mau kasih tahu, ternyata begadang itu nggak baik banget buat tubuh kita loh, buat kesehatan kita, buat mental, fisik, dari segi psikologis, segi kesehatan. Ternyata segi agama pun dilarang buat begadang. Aku habis ini mau kasih tahu apa dampak-dampaknya, apa akibatnya, dan gimana cara menanggulangi atau gimana cara kita ngatasin supaya kita bisa mengurangi kebiasaan kita dalam begadang pada malam hari. Simak terus videonya. Begadang adalah keadaan di mana seorang berjaga tidak tidur sampai larut malam. Manusia secara normal harus tidur minimal 8 jam sehari. Sedangkan untuk kasus orang yang begadang ini, mereka itu jam tidurnya di bawah 6 jam. Nah, kenapa kita harus tidur cukup? Karena dengan tidur kita dapat mengistirahatkan tubuh serta pikiran-pikiran yang udah kita laluin dalam satu hari. Terus saat kita tidur itu metabolisme tubuh yang udah rusak akan diperbaiki kembali secara otomatis, sehingga ketika kita bangun tidur, tubuh akan merasa fit, tubuh akan merasa segar, tubuh akan merasa fresh dan siap untuk kembali menjalankan aktivitas-aktivitas pada hari selanjutnya, sehingga aktivitas yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar atau baik. Nah, waktu yang paling baik untuk tidur pada malam hari ini antara 7-8 jam seharinya. Orang yang biasa kurang tidur dari 6 jam atau orang yang biasa begadang sampai pagi tiap hari itu 48% bisa mengidap penyakit jantung, hipertensi, obesitas, sampai yang paling parah ini meninggal di usia muda karena kena serangan stroke gitu. Parah banget kan guys. Pokoknya harus kurang-kurangin buat kalian yang punya kebiasaan begadang pada malam hari. Oke. Dan sedangkan buat orang yang tidurnya berlebihan atau orang yang tidurnya lebih dari 9 jam per harinya, itu merupakan gejala awal terjadinya gangguan kesehatan. Ternyata orang yang tidurnya kelamaan juga dia bisa kena gangguan kesehatan juga. Jadi emang lebih baik itu buat kalian tidur secara seimbang aja, antara 7-8 jam, tidak kurang tidak lebih, karena pengaruhnya bakal gede banget buat kesehatan tubuh kalian gitu. Nah, dari artikel-artikel yang udah aku baca, untuk kasus seorang yang begadang ini, otomatis dia nggak bakal bisa menuhin jam waktu tidur yang 8 jam itu kan. Nah, dari dia nggak bisa menuhin jam waktu tidur orang normal itu, banyak banget hal-hal negatif yang dapat muncul akibat kurang tidur. Di antaranya adalah konsentrasi menurun, dia nggak fokus, dia nggak semangat, ngerasa lemes mulu di hari selanjutnya, terus ngantuk, sama emosi dia tuh naik turun terus.
kapan dia marah kita nggak tahu, kapan dia sedih bisa jadi dia marah tadinya terus tiba-tiba dia nangis, kan kita nggak tahu. Itu disebabkan karena kurang tidur juga. Nah, pada saat tidur, tubuh kita membuang semua racun atau toksin dari dalam tubuh. Proses tersebut membutuhkan tubuh dalam keadaan yang rileks. Kapan tubuh kita ini ngerasa rileks, tubuh kita untuk supaya tubuh kita rileks ini pasti dalam keadaan kita tidur kan. Nah, organ tubuh yang berfungsi buat menetralisir racun dalam tubuh itu adalah hati. Kalau kalian begadang, berarti kalian ini lagi mencegah hati buat melakukan fungsinya, yaitu membersihkan racun dalam tubuh. Oleh sebab itu, kenapa begadang ini sangat bahaya? Karena merusak kerja organ hati gitu guys. Terus selain ini bagian organ tubuh yang bisa mendapat implikasi bahaya begadang adalah kelenjar getah bening, terus kandung kemih, usus, paru-paru, dan organ-organ tubuh yang lain yang bisa terkena implikasi bahaya begadang begitu. Selain berdampak pada kesehatan fisik, kurang tidur juga menyebabkan aspek psikologis seseorang terganggu. Kurang tidur itu menyebabkan pikiran tidak tenang, cenderung gelisah, serta emosi yang berlebihan. Beberapa gangguan diantaranya ini ada stres dan depresi, emosi yang gak stabil, atau emosi yang naik turun, atau bisa jadi dia mudah marah, sama seringkali dia merasa gelisah setiap waktunya kayak gitu. Ternyata dalam Islam juga terdapat adanya larangan untuk begadang pada malam hari bagi umat muslim atau umat manusia. Ada 3 aspek, dimana yang pertama, sesungguhnya Rasulullah SAW membenci ketika seorang muslim begadang sampai malam hari. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Abu Bazrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang hadis tersebut berbunyi, Nabi SAW membenci tidur sebelum Isya dan beliau tidak menyukai obrolan setelah Isya. Hadis riwayat Ahmad nomor 19781 dan Ibnu Huzaimah nomor 1339. Aspek yang kedua adalah sesungguhnya nonton bola tengah malam bisa menjadi sebab seseorang menelantarkan tugas agama dan dunianya. Banyak orang yang sering mengikuti acara semacam ini membuat dia melalaikan sholat subuh atau bahkan tidak sholat subuh. Demikian juga pekerjaannya menjadi terganggu. Jadi bukan hanya nonton bola aja sebenarnya di sini maksudnya. Dengan dia melakukan kegiatan di malam hari atau tengah malam hari, bisa jadi seseorang itu melupakan kewajiban atau tugas utamanya menjadi seorang umat muslim kayak gitu. Dia malah bisa jadi ninggalin sholat subuhnya kayak gitu karena dia ngerasa ngantuk pas dia selesai melakukan kegiatannya pada tengah malam hari. Yang ketiga, beliau menasihatkan agar seorang muslim berusaha bersungguh-sungguh dalam hidupnya, melakukan yang terbaik dan tidak menyia-nyiakan waktunya karena waktu yang Allah berikan akan ditanyakan pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'adz, yang hadisnya berbunyi, kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Salah satunya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Yang biasanya dilakuin sama orang-orang yang punya kebiasaan buat begadang pada malam hari, biasanya ada beberapa faktor yang emang menyebabkan seseorang harus begadang dan menerapkan pola hidup tidur yang selalu larut malam. Faktor-faktor yang membuat seseorang tidur kurang dari 6 jam ini diantaranya, yang pertama ini ada kerja lembur. Seringkali begadang ini disebabkan karena memang adanya tuntutan pekerjaan. Misalnya ada orang yang pecinta pekerja, atau ada orang yang pebisnis yang sibuk gitu tuh, orangnya sibuk gitu kan, maka bisa dipastikan dia ini akan tidur larut malam karena memang harus menyelesaikan semua pekerjaannya terlebih dahulu. Bisa jadi karena dia sudah dikejar deadline, atau bisa jadi dia ini pengen ngerjain aja tugasnya biar besok harinya nih kerjaannya gak numpuk-numpuk banget kayak gitu. Terus kerja lembur yang secara perlahan itu
akan membuat dia ini memforsir kerja otak sama tubuh melebihi limit tubuh manusia pada setiap harinya kayak gitu kan. Nah, akibatnya karena dia terlalu sering kerja lembur kayak gitu, dia ini jadi kurang tidur sehingga membuat kerja jantungnya ini lebih berat karena tidak mengistirahatkan tubuhnya terlebih dahulu kayak gitu. Nah, yang kedua nih, ada kerja shift malam. Kerja shift malam ini juga akan membalik pola tidur dan pola hidup juga, yaitu dimana dia ini bangun pada malam hari tapi tidur di siang hari gitu tuh. Yang dimana dia ini malam hari itu tidur tapi ini malam hari kerja, sedangkan di siang hari yang harusnya kerja atau beraktivitas dia malah tidur kayak gitu. Itu pola hidup dia kayak gitu kan, kayak kalong ya kalau kayak gitu kan. Nah, pola hidup seperti ini nih yang sangat tidak dianjurkan karena akan merusak semua sistem tubuh dan membuat dia ini rentan terserang penyakit serta menurunnya daya tahan tubuh gitu. Yang ketiga yaitu makan terlalu banyak. Makan yang terlalu banyak juga bisa membuat kita itu susah tidur. Hal ini terjadi karena tubuh belum selesai melakukan pencernaan secara sempurna. Setelah makan, tubuh akan terisi energi kembali. Nah, energi itu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan dan aktivitas pada siang hari. Kalau kita makan kalau kita makan terus habis itu tidur, itu tubuh akan kelebihan energi yang disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Kalau kita tidur dalam keadaan yang kenyang ini, bahkan itu nggak ngebuat tidur kita ini nyenyak, nggak bisa bikin tidur kita ini jadi tenang gitu, malah sebaliknya ngebuat tidur kita nih jadi gelisah, mudah terbangun atau risau kayak gitu. Jadinya nggak tenang tidurnya kalau misalnya dalam keadaan yang kenyang kayak gitu. Selanjutnya ada terlalu asik bermain. Seringkali lupa waktu adalah alasan seseorang menjadi kurang tidur dan begadang. Lupa waktu itu nggak harus selalu soal dia yang punya pekerjaan menumpuk atau tugas ekstra gitu. Lupa waktu juga bisa disebabkan karena memang terlalu asik bermain. Nah, bermain di sini ini bermacam-macam. Bukan dia yang selalu main game doang gitu tuh. Bukan dia yang lupa waktu karena nge-scroll Instagram doang, enggak. Ada yang nonton drama Korea, bisa jadi dia nongkrong sama teman-temannya, hangout bareng teman-temannya, ngabisin waktu karena kan di tempat nongkrong itu banyak orang ya, terus dia ngerasa nyaman di situ, jadi ya udah dia lupa aja gitu sama waktu, dia nggak tahu kalau ternyata itu waktu tidur, waktu yang harus dipakai buat dia tidur istirahat kayak gitu tuh. Sehingga karena kebiasaan-kebiasaan tersebut jadinya dia juga punya kebiasaan begadang pada malam hari kayak gitu. Yang terakhir ini ada insomnia, suatu keadaan di mana seseorang tidak ingin begadang dan ia ingin tidur 8 jam seharinya dimulai dari pukul 9 malam, namun ada hal yang menyulitkan dia untuk melakukan tidur lebih awal kayak gitu, yaitu kebiasaan insomnia. Nah, insomnia ini adalah keadaan di mana seseorang ini kesulitan tidur. Insomnia juga dipengaruhi oleh faktor suatu penyakit atau masalah psikologis. Namun, insomnia bukanlah suatu penyakit. Insomnia itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelainan emosional, kelainan fisik, terus pemakaian obat-obatan kayak gitu. Nah, seseorang yang menderita insomnia seringkali diobati dengan cara obat-obatan seperti obat penenang dan obat tidur yang bertujuan untuk membantu meringankan gejala stres dan membantu untuk memudahkan dia supaya cepat tidur kayak gitu. Tapi kalau misalnya hal itu terus-terusan digunakan, terus-terusan buat dia minum obat dalam jangka waktu yang lama, ternyata juga bisa merusak kesehatan sehingga menimbulkan ketergantungan terhadap obat-obatan. Setelah
tadi aku udah ngasih tahu semua dampak-dampak buruk apa yang terjadi ketika kita memiliki kebiasaan begadang, dari dampak buruk dalam kesehatan, dalam psikologis, maupun dalam Islam. Abis ini aku mau kasih tahu kalian bagaimana cara kita supaya bisa meminimalisir atau memforsir kebiasaan kita dalam begadang pada malam hari. Kalau kebiasaan begadang yang kalian lakuin itu udah mencapai titik terburuknya, ada berbagai cara supaya bisa menimbulkan rasa kantuk di malam hari dan kalian tidak merasakan bahayanya begadang. Nah, yang pertama ini ada kurangi jam tidur siang. Buat kalian yang biasa tidur siang, jangan sampai jam tidur siang kalian ini terlalu lama. Kalau misalnya emang mau tidur siang, ya kisaran 1-2 jam aja itu udah cukup, karena supaya di malam harinya ini kalian bisa tidur lebih awal dan bangun lebih awal juga, kayak gitu. Pokoknya supaya pas malam itu tidurnya pas 8 jam sampai pagi, kayak gitu. Nah, yang kedua ini ada hindari minum kopi setelah lewat tengah hari. Jadi kalau bisa yang biasa minum kopi gitu tuh, yang emang seneng banget deh sama kopi, kalau bisa minumnya ini jangan sampai lewat tengah hari. Kalau bisa sih minumnya ya di atas di bawah jam 2. Di bawah jam 2 berarti kan jam 2, jam 1, jam 12 gitu kan. Ya kayak gitu aja supaya pas malamnya ini tetap ngerasa ngantuk kayak gitu. Bisa kan kalau kopi karena dia mengandung kafein yang bisa membuat kita melek kayak gitu kan. Jangan sampai minum kopi setelah lewat tengah hari kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada tidur di jam yang sama setiap malam. Kalian atur nih mau tidur setiap malamnya mau tidur jam berapa. Misalnya jam 9, berarti kalau bisa 2 jam sebelumnya itu udah bisa ancang-ancang kayak gitu tuh, udah mempersiapkan diri. Oh, jam 9 harus tidur nih, berarti jauhin HP, jangan makan dulu biar bisa tidur, relax habis itu, biar jam 9 bisa langsung tidur. Terus jam 5, karena kan 8 jam, berarti jam 5 bangun, jam 5 bisa bangun, habis itu sholat subuh kayak gitu. Jadi kan gak ketinggalan sholat subuh juga. Kalau bisa sih lebih awal, karena kan subuh biasanya jam 4:30 ya. Nah, abis tidur di jam yang sama setiap malam, pasang alarm juga di jam yang sama biar bisa bangun setiap hari kayak gitu. Yaudah pasang alarmnya subuh aja, azan subuh langsung bangun kayak gitu kan. Pas tuh ya kisaran jam 6-8 jam kan kayak gitu tidur, jadi bisa langsung bangun. Dan itu harus dipasang setiap hari. Tidur jam 9, pasang alarm, bangun jam 4:30 misalnya, atau jam 5 kayak gitu tuh. Terus di akhir pekan Sabtu Minggu biasa kan libur tuh, jangan sampai jam tidurnya malah berubah. Kalau bisa tetap dipertahanin jam tidurnya sama kayak hari-hari biasa kayak gitu, biar bangun sama tidurnya ini sama kayak gitu. Selanjutnya ini ada hindari makan 2 jam sebelum tidur, sama hindari bermain gadget sebelum tidur. Nah, tadi kan aku udah bilang pas disuruh ngatur jam tidur setiap malamnya nih. Kalau bisa misalnya jam 9 kan tadi dibilangnya, kalau misalnya tidurnya jam 9 berarti kalau bisa 2 jam sebelumnya ini udah prepare, udah mempersiapkan diri untuk tidur. Jadi kan jauh-jauhin gadgetnya, jauh-jauhin makanan-makanannya tuh biar nggak lapar ngeliat makanan. Nah, biar nggak lapar pas mau tidur itu tuh banyak-banyak minum air putih. Itu bagus juga kan buat memproduksi yang ada dalam tubuh nantinya pas ngebuang-buang racun kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah coba berbagai cara gimana caranya bisa tidur lebih awal, tapi malah masih terus nggak bisa tidur, masih terus begadang, lebih baik emang berkonsultasi sama dokter. Biasanya dokter tuh akan mendiagnosis kondisi medis yang membuat kalian tuh nggak bisa tidur. Oke, dari semua yang udah aku jelasin tadi, dari semua tips atau saran-saran yang udah aku jelasin tadi sama materi-materinya, kalau misalnya emang menurut kalian kurang, kalian bisa search lagi ke internet atau ke sumber-sumber yang terpercaya lainnya supaya bisa mengatasi
masalah yang sedang kalian alami kayak gitu. Takutnya dari apa yang aku sampein malah di kalian nggak cocok gitu, malah di kalian nimbulin efek samping yang lain kayak gitu kan. Jadi kan aku nggak tahu, jadi lebih baik emang kalian cari yang cocok, cari cara yang cocok supaya kalian bisa mengatasi kebiasaan begadang yang kalian alami setiap harinya kayak gitu. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Makasih yang udah klik video ini terus nonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.